Halo guys, gua trader Halilintar. Di sini gua bakal memberikan sedikit informasi tentang seputar dunia trading dan langkah awal untuk kalian melakukan trading. Sebaiknya kalian memahami terlebih dahulu tentang support dan resisten. Apa itu support dan apa itu resisten? Support adalah titik terendah dari pergerakan harga turun. Dan resisten adalah titik tertinggi dari pergerakan harga naik. Support dan resisten itu ada dua. Yang pertama classic support dan resisten. Dan yang kedua dynamic support dan dynamic resisten. Untuk menentukan classic support dan classic resisten, kita bisa menggunakan garis horizontal. Oke, di sini kita langsung praktekin aja menggunakan garis horizontal untuk menentukan classic support dan resisten. Yang di bawah adalah titik support ya, titik terendah dari pergerakan harga turun. Di sini gua kasih warna hijau. Untuk area support atau titik terendah dari pergerakan harga turun, gua kasih warna hijau ya garis horizontalnya. Untuk area supportnya di sini udah gua tandai dengan menggunakan garis horizontal. Dan sekarang kita tinggal menandai titik resisten atau area tertinggi pergerakan harga naik. Di sini adalah area resistennya atau titik tertinggi dari pergerakan harga naik. Di sini warnanya bakal gua ubah menjadi warna merah untuk area resisten. Dan ini juga area resisten ya. Tapi ada satu hal yang harus kalian ingat. Ketika area resisten tertembus seperti ini, bisa kalian lihat ya. Ketika area resistennya tertembus, maka area resisten yang tertembus ini menjadi sebuah area support, menjadi titik support ya. Begitu juga sebaliknya. Ketika area support ditembus, maka area support sebelumnya menjadi titik resisten. Ngerti nggak kalian maksud gue? Jadi gini, gue ulangin sekali lagi ya. Ketika area resistennya tertembus seperti ini, di candle ini dia tertembus, maka area resisten yang ini menjadi area support selanjutnya ya, menjadi area support. Begitu juga sebaliknya. Ketika area support tertembus, maka area support yang ini akan menjadi titik resisten selanjutnya. Gua rasa untuk classic support dan resisten kalian udah paham ya. Kalau kalian masih belum paham, kalian bisa tanyain secara detail di grup Telegram. Sekarang kita lanjut ke dynamic support dan resisten. Dynamic support dan resisten itu sama ya. Dynamic support itu titik terendah dari pergerakan harga turun dan dynamic resisten titik tertinggi dari pergerakan harga naik. Dynamic support dan resisten berguna saat tren sedang melakukan kenaikan ataupun penurunan. Jika trennya sideways, kita bisa menggunakan classic support dan resisten untuk menentukan open posisi kita. Tapi saat trennya bergerak kuat naik ataupun kuat turun, maka kita bisa menggunakan dynamic support dan dynamic resisten untuk menentukan kita melakukan open posisi. Di sini gua bakal contohin aja.
Untuk dynamic support dan resisten kita bisa menentukannya dengan menarik garis trendline. Oke, di sini langsung aja gua tarik garis trendline. Kita bisa menentukan dari titik resisten tertinggi dan titik resisten terendah ya. Nah, ini yang disebut dynamic support dan ini yang disebut dynamic resisten ya. Ketika trennya sedang turun, maka kita harus melakukan penarikan garis trendline untuk menentukan dynamic resisten. Ketika di sini dia melakukan penurunan dan di sini dia membuat sebuah area resisten, maka mulai dari sini kita bisa menarik garis trendline, dan kita melakukan open posisi ketika dia menyentuh garis trendline atau area dynamic resistennya. Di sini kita bisa melakukan open posisi sell selama 3 sampai 5 menit ketika candle menyentuh garis trendline atau area resisten dynamicnya. Dan kalau kita melakukan open posisi sell di sini 3 sampai 5 menit, alhamdulillah profit ya. 1 2 3 4 5 profit. Dan di sini bisa kita lihat lagi dia menyentuh garis trendline-nya ya. Maka di sini kita bisa melakukan open posisi sell lagi selama 3 sampai 5 menit. 1 2 3 4 5 dan kita profit. Dan bisa kita lihat di sini garis trendline-nya tertembus atau area resisten dynamicnya tertembus. Maka ketika area resisten dynamicnya tertembus, kita jangan melakukan open posisi terlebih dahulu, baik itu buy ataupun sell karena terlalu berbahaya dan terlalu beresiko. Oke, selanjutnya kita cari untuk menentukan area dynamic support di tren naik ya. Kita cari dulu tren yang sedang kuat naik. Ya, sebentar ya, di sini nggak ada tren yang membuat pola tren naik ya. Oh, di sini. Untuk menentukan area dynamic support, sama ya, kita harus menggunakan garis trendline juga. Di sini kita bisa menentukan area dynamic support menggunakan garis trendline. Kapan garis trendline ini bisa kita tarik? Pertama, kita amati dulu pergerakan candlenya. Di sini dia melakukan sebuah kenaikan, dan di sini dia membuat sebuah support, dan di sini dia naik lagi, terus turun lagi membuat area support. Nah, mulai dari sini kita bisa menarik garis trendline dimulai dari support pertama dan menarik garis trendline di support yang kedua seperti ini ya. Kapan kita harus melakukan open posisi buy? Ketika candle mendekati atau menyentuh garis trendline atau dynamic supportnya. Bisa kita lihat di sini dia melakukan sebuah kenaikan, lalu turun, membuat sebuah koreksi harga, menyentuh garis trendline, dia kembali naik. Dan di sini dia membuat sebuah koreksi harga kembali. Nah, dimulai dari sini kita bisa melakukan open posisi buy selama 3 sampai 5 menit. Ketika candle menyentuh garis trendline atau area dynamic supportnya, kita bisa langsung melakukan open posisi buy selama 3 sampai 5 menit. 1 2 3 dan kita profit. 5 menit pun kita sama profit ya. Dan di selanjutnya nggak dapat momen karena nggak ada candle yang menyentuh atau mendekati garis trendline, maka jangan memaksakan untuk melakukan open posisi, terlalu berbahaya dan terlalu berisiko. Dan di sini bisa kita lihat
Di sini garis trendline-nya tertembus ya. Maka ketika garis trendline tertembus, jangan melakukan open posisi buy ataupun sell karena terlalu berbahaya dan terlalu beresiko. Semoga kalian paham sama penjelasan gua ya tentang support dan resisten. Gua ingetin sekali lagi, support dan resisten itu ada dua. Yang pertama classic support dan resisten, yang kedua dynamic support dan resisten. Semuanya udah gua jelasin di video ini. Kalau masih ada yang kalian belum pahami, kalian bisa tanya di grup Telegram ya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.